Dewa Obat Terkuat, Bab 379. Bawahanku mengerti. Tentu saja mereka mengerti maksud Xiao Yang. Persahabatan di lingkaran bawah tanah hanya terjalin antara pertukaran kepentingan. Bahkan jika Xiao Yang dan Ning Xuan adalah teman lama, tapi Ning Xuan sudah mati, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yang adalah mengambil semua propertinya ke tangannya dan tidak melakukannya. Jangan biarkan kerja keras Ning Xuan selama bertahun-tahun sia-sia. Jika Xiao Yang meninggal, Ning Xuan jelas akan melakukan hal yang sama. Xiao Yang bersandar di kursinya, memikirkan bagaimana dia harus mengambil tindakan untuk membuat Ning Yuanji mundur dengan patuh, tapi jangan memaksanya menjadi kejam. Tuan Xiao, haruskah kita pulang sekarang atau tidak? Jangan pulang dulu, pergi ke tempat yang sama. Tempat lama yang dibicarakan Xiao Yang adalah wanita yang dibesarkannya, bukan istrinya. Juga, awasi orang-orang di Tianhai. Mereka harus ada di sana saat dibutuhkan. Ya, bagi mereka, orang-orang di Tianhai hanyalah batu loncatan bagi mereka untuk mendapatkan properti Ning Xuan. Siapapun yang dapat membantu Ning Xuan membalas dendam secara alami akan memenuhi syarat untuk mengambil properti Ning Xuan. Mobil melaju ke kawasan perumahan kelas atas. Di tempat seperti Shanghai, di mana harga tanahnya mahal, dan di komunitas kelas atas ini, harga rumah tidaklah murah, jadi Xiao Yang membeli rumah sebagai tempat untuk menyembunyikan kecantikannya. Bahkan jika suatu saat Anda bosan bermain dan berganti orang, nilai rumah ini akan meningkat beberapa kali lipat. Tunggu saja di sini. Mobil itu diparkir di garasi bawah tanah. Xiao Yang memberi instruksi, keluar dari mobil, memasuki lift, dan langsung naik ke atas. Dia tiba di lantai 25, keluar dari lift, dan di sudut ada pintu masuk. Dia membuka pintu dengan sidik jarinya. Xiao Yang tidak sabar untuk berteriak, "Sayang, aku di sini." Dia tersenyum sambil melepas mantelnya. "Kenapa, kamu bermain petak umpet denganku lagi? Apakah kamu bersembunyi di kamar mandi?" Xiao Yang berjalan ke kamar mandi dan tidak melihat siapapun. Lantai kamar mandinya basah. Jelas sekali wanita itu tahu bahwa dia akan datang dan sudah mandi terlebih dahulu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Kamu anak hilang, kamu lebih cemas dariku. Apakah kamu bersembunyi di bawah selimut dan menungguku setelah mandi?" Xiao Yang masuk ke kamar tidur dan membuka pintu. Dalam sekejap, wajahnya yang sedikit bersemangat menjadi pucat. Di depannya, wanita itu memang berada di ranjang besar, tetapi anggota tubuhnya diikat. Dia menatapnya dengan mata terbelalak, dan dia sudah lama kehilangan napas. Melarikan diri. Reaksi pertama Xiao Yang adalah segera melarikan diri. Dia tidak menyangka wanita cantik di rumah emasnya akan terbunuh. Tapi begitu dia berbalik, dia melihat sesosok tubuh melintas, dan kemudian wajahnya ditampar dengan keras. Bentak. Xiao Yang menjerit dan berjuang untuk melawan, tetapi minuman keras dan seks selama bertahun-tahun telah lama mengosongkan tubuhnya, dan dia masih kejam seperti sebelumnya. Ledakan. Pukulan lainnya, seluruh tubuh Xiao Yang membentur dinding, sangat kesakitan. "Siapa?" Dia meraung dengan marah, "Beraninya kamu menyerangku? Orang yang menginginkan hidupmu." Itu suara Ahda. Xiao Yang mendengarnya, dia mengambil lampu meja di satu sisi, memukul lengan Ahda dengan keras, menjatuhkannya, berbalik dan lari. Itu Ning Yuanji. Bajingan ini sebenarnya menyerang dirinya sendiri terlebih dahulu, bahkan menemukannya di tempat rahasia. Begitu Xiao Yang berlari ke pintu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya, yang membuat kakinya kehilangan kekuatan. Dia menunduk dan melihat tangan Ahda sedang memegang belati, yang telah menusuk punggung bawahnya. "Engah." Ahda mengerahkan kekuatan tiba-tiba, dengan cahaya kejam berkilat di matanya, "Kamu tidak bisa pergi hari ini." Dia menyeret Xiao Yang kembali dan menikamnya lebih dari selusin kali dengan belati di tangannya. Xiao Yang merasa tubuhnya semakin lembut, dan dia tidak bisa lagi merasakan tangan dan kakinya. "Tuan Ning tidak ingin membunuhmu terlebih dahulu." Ahda memandang Xiao Yang, yang pupil matanya perlahan membesar, "Tetapi jika kamu sendiri yang mencari kematian, kamu tidak dapat menyalahkan kami. Ingat, di kehidupan selanjutnya, jangan ikut campur urusan orang lain." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yang kehilangan nafas. Ahda menangani jejaknya dan pergi dengan hati-hati. Sopir di bawah menunggu selama 2 jam penuh, lebih lama dari sebelumnya. Xiao Yang telah memberitahunya bahwa dia hanya akan tinggal di sini paling lama 2 jam sebelum turun, tetapi waktu berlalu dan itu sudah 2,5 jam, dan Xiao Yang masih belum turun. Sopir segera naik ke atas untuk memeriksa. Ketika dia melihat Xiao Yang terbaring di genangan darah, tubuh Xiao Yang sudah dingin. Di berita TV, kasus pembunuhan yang baru saja terjadi sedang diputar. Napas Chen Gang sedikit cepat. Dia mengenal Xiao Yang. Mereka berdua adalah bos besar di lingkaran bawah tanah Shanghai. Xiao Yang lebih banyak bicara daripada Ning Xuan, tapi Ning Xuan baru meninggal beberapa hari yang lalu, dan Xiao Yang juga sudah mati.
Lingkaran bawah tanah Shanghai mungkin akan berada dalam kekacauan. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, dua bos besar meninggal, yang mengejutkan seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Bahkan orang-orang di lingkaran atas pun terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, apakah ini akan melibatkan keluarga Chen kita? Chen Fan sedikit khawatir. Meskipun kematian Ning Xuan bukan disebabkan langsung oleh mereka, mereka pasti ada hubungannya dengan hal itu. Tapi bagaimana keluarga Chen bisa bersaing dengan mereka yang ada di lingkaran bawah tanah? Chen Gang menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Terlibat atau tidak, jangan terlalu khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bukankah Tuan Lin mengatakan bahwa kita sebaiknya melakukan urusan kita sendiri dengan baik? Mereka hanya bisa mempercayai Lin Yi sekarang. Di mana Tuan Lin? Chen Fan masih sedikit khawatir, dia sepertinya tidak merasa aman sama sekali tanpa Lin Yi. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa bahagianya memiliki Master Super di sisinya. Dari belajar, Chen Gang berdiri, sebaiknya kita pergi ke studio dan melihat apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membantu. Akan lebih aman untuk tinggal bersama Lin Yi. Lin Yi memang ada di studio saat ini. Dia bersandar di kursi malas, makan buah, dan menonton Zhang Ruoming dan yang lainnya syuting, dan itu cukup menarik. Ini juga pertama kalinya dia melihat Lin Yuzhen bekerja. Harus dikatakan bahwa bakat Lin Yuzhen untuk menjadi artis papan atas sungguh patut ditiru. Tuan Lin, tikus itu memarahi lagi. Xiao Dao merendahkan suaranya, bolehkah aku membunuhnya? Dia benar-benar tidak dapat menahannya. Jangan terburu-buru. Lin Yi memutar matanya ke arahnya, itu hanya tikus bau. Apapun yang dia lakukan, biarkan dia memarahinya. Jangan beri dia air saat mulutnya kering. Hehe, alasan utamanya adalah dia memarahimu dan Tuan Ye dengan buruk. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Dao, siapa yang dia tegur? Dia memarahimu, dan Tuan Ye. Dia langsung berdiri, bertepuk tangan, dan berjalan menuju ruang penyimpanan, memancarkan aura kekerasan, dan Xiao Dao segera mengikutinya. Kamu bisa memarahi siapapun, tapi jika kamu memarahi Tuan Ye, maka kamu mencari kematian. Xiao Dao berpikir dalam hati bahwa meskipun dia memarahi Lin Yi tidak akan memperhatikan. Dia tidak akan peduli dengan suara tikus yang bau, tetapi memarahi Ye Qiansui sama sekali tidak diperbolehkan. Bunuh aku jika kamu bisa. Bajingan, kalian dari keluarga Ye semuanya sampah, bos sampah, perusahaan sampah, sampah. Ledakan, ada suara keras, dan pintu ruang penyimpanan ditendang oleh Lin Yi. Bab 380. Pria itu masih berteriak dan mengumpat, dan dia sangat ketakutan hingga gemetar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sepasang mata dingin menatapnya, yang membuatnya gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es dalam sekejap, dan udara dingin naik dari telapak kakinya. Siapa yang baru saja kamu tegur? Mata Lin Yi tampak bersinar dan menakjubkan. Tidak ada siapa-siapa. Suara pria itu gemetar ketakutan. Dia merasa seolah-olah ada binatang buas yang mendekat, dan saat berikutnya ia akan membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya hidup-hidup. Aura semacam ini pasti mematikan. Bahkan jika dia pernah ditangani oleh Xiao Dao dan yang lainnya sebelumnya, dia tidak begitu takut, tapi sekarang, dia memiliki perasaan aneh, seolah-olah hidupnya di luar kendalinya. Bentak, Lin mengangkat tangannya dan menamparnya, beberapa orang bisa memarahimu jika kamu tidak mau, tapi kamu bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tamparan ini langsung merontokkan gigi pria tersebut. Dia tidak mengucapkan omong kosong yang tidak perlu. Hanya tamparan ini yang membuat pria itu menyerah. Dia bahkan tidak berani mengambil napas. Dia menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, izinkan aku bertanya padamu. Lin Yi berdiri di sana, menatap pria itu. Siapa yang memintamu untuk datang? 3. Saudara ketiga, Xiao Dao dan yang lainnya membutuhkan banyak waktu untuk menanyakan jawaban ini, tetapi Lin Yi hanya membutuhkan tamparan. Siapa yang ada di belakangnya? Tuan Ning. Pria itu tidak mau menjawab, tapi sepertinya ada suara di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk menjawab. Lin mengangguk, apakah itu Ning Xuan? Tidak, Ning Xuan sudah mati. Dan sekarang Ning Yuanji yang bertanggung jawab. Ning Xuan sudah mati. Lin Yi tidak ingat bahwa dia telah membunuhnya. Tampaknya persis seperti yang saya duga. Lingkaran bawah tanah Shanghai sendiri cukup bergejolak, dengan arus bawah yang melonjak. Undang saudara ketiga itu keluar. Lin Yi tidak bertanya lagi. Dengan peran sekecil itu, dia tidak perlu membuang banyak waktu. Kakak ketiga, dia. Pria itu sedikit malu. Dia belum menyelesaikan tugasnya. Jika saudara ketiga mengetahuinya, itu mungkin akan membunuhnya. Lin Yi tidak peduli, berbalik dan pergi. Jika dia tidak muncul hari ini, kamu akan mati. Dengan keras, pintu ruang penyimpanan ditutup kembali. Orang-orang itu ketakutan.
Jangan tutup pintunya, jangan tutup pintunya, berikan ponselmu padaku, aku ingin menelepon. Buka pintunya, dia hampir menangis. Bagaimana dia bisa menghubungi saudara ketiganya jika dia dikurung? Lin Yi kembali ke studio dan terus menonton Zhang Ruoming dan yang lainnya syuting. Chen Gang dan putranya masuk dan membawa banyak makanan lezat untuk mengunjungi kelas. Mereka tidak berani mengganggu pekerjaan Zhang Ruoming dan yang lainnya. Mereka melihat dari kejauhan. Melihat Lin Yi di sini, mereka merasa jauh lebih nyaman. Chen Gang ragu-ragu sejenak dan berjalan ke arah Lin Yi. Tuan Lin, Anda juga di sini. Lin Yi bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan bersenandung pelan. Melihat Chen Gang tidak berniat pergi, dia berbalik dan melirik ke arah Chen Gang. Apakah ada yang salah? Itu sesuatu. Chen Gang tersenyum, tampak sedikit malu, tidak tahu bagaimana cara berbicara. Benar, sesuatu terjadi di lingkaran bawah tanah Shanghai. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin mengetahuinya. Ning Xuan sudah mati. Lin Yi bertanya, dia memang baru mengetahui masalah ini. Bukan hanya dia, tapi bos besarnya, Xiao Yang, juga meninggal. Dia meninggal di rumah kekasihnya, kata Chen Gang. Dia melihat ekspresi wajah Lin Yi, ingin melihat reaksi seperti apa yang akan dimiliki Lin Yi, tetapi tidak ada emosi di wajah Lin Yi. Tampaknya kematian dua bos bawah tanah bukanlah apa-apa. Tuan Lin, saya rasa mungkin Ning Yuanji yang melakukannya. Saya khawatir dia akan membalas dendam kepada Anda. Chen Gang mengungkapkan kekhawatirannya. Dia juga khawatir Ning Yuanji akan membalas dendam pada keluarga Chen. Ketika dia menyebutkan masalah ini sebelumnya, Lin Yi menantikannya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi sekarang, sesuatu telah terjadi. Ning Yuanji bahkan berani membunuh kakak laki-lakinya Ning Xuan, yang menunjukkan betapa kejamnya dia. Ada juga Xiao Yang, seorang bos terkenal di lingkaran bawah tanah yang juga membunuh kapanpun dia mau. Aku sedikit khawatir, Lin Yi mengangguk, dan sebelum Chen Gang sempat bereaksi, aku khawatir dia tidak akan membalas dendam padaku. Ketika Chen Gang mencapai mulutnya, dia segera menelannya lagi. Mulutnya masih terbuka, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menatap Lin Yi dengan tatapan kosong, seolah dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Apakah Lin Yi ingin Ning Yuanji membalas dendam atau tidak? Chen Gang dianggap orang baik, tetapi saat ini, dia menyadari bahwa dia dapat memahami setiap kata, tetapi ketika Lin mengatakannya, dia tidak tahu apa artinya. Menurutmu siapa orang yang paling sulit dihadapi di lingkaran bawah tanah Shanghai ini? Lin Yi mengabaikan ekspresi Chen Gang dan bertanya dengan serius. Yang paling sulit, Chen Gang menggerakkan bibirnya, dulu Ning Xuan, tapi sekarang, seharusnya Ning Yuanji. Dia lebih kejam dari Ning Xuan. Lin Yi mengangguk. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan terus menonton Zhang Ruoming dan yang lainnya syuting. Chen Gang merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, mencoba mencari tahu arti kata-kata Lin Yi. Pada akhirnya, hanya ada satu kemungkinan yang muncul di benaknya, yang membuatnya gemetar hebat. Dia tidak berani berkata atau bertanya lagi, dan berdiri diam di samping, tapi hatinya tidak pernah bisa tenang. Pada saat yang sama, Ahsan menerima telepon dari pria itu. Dia tidak menyangka anak buahnya tidak bisa menangani masalah sekecil itu, dan malah ditangkap oleh orang-orang di Tianhai. Jika Ning Yuanji mengetahui hal ini, dia mungkin akan dimarahi sampai mati. Kakak laki-laki tertua dan kedua baik-baik saja, dan mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi Tuan Ning. Kalian pecundang, kamu tidak bisa melakukan ini dengan baik. Apakah kamu ingin aku mempermalukan diriku sendiri di depan mereka? Petik 2. Ahsan adalah pria jangkung dengan kulit gelap. Orang yang belum mengenalnya mungkin mengira dia adalah teman internasional dari Afrika. Dia berdiri dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Setidaknya, sebelum Ning Yuanji bersiap menyerang orang-orang Tianhai ini, dia harus memberi mereka pelajaran. Ahsan keluar dari kantor, dan semua orang di luar segera berdiri. Dia melihat sekeliling dan berteriak, giliranmu untuk melakukan sesuatu. Ya, semua orang berteriak serempak. Segera, dia masuk ke beberapa mobil dan bergegas menuju studio tempat orang-orang Tianhai berada. Karena mereka bersulang bukannya didenda, jangan salahkan mereka karena berterus terang. Beberapa mobil melaju ke studio dengan kekuatan besar. Melihat pertempuran ini, orang-orang di sekitar mereka terus melarikan diri karena takut terlibat. Beberapa orang mengenali plat nomornya, tampak ketakutan, dan segera menjauh. Sudah berakhir, siapapun yang memprovokasi mereka akan dibunuh. Bersambung.